Bilang dari tadi bahwa menjadi pekerja migran terutama ya, Reva, kamu tuh nutupin orang loh, Rev. Oh, dasar Miss Reva ya. Menjadi pekerja migran Indonesia itu tidak mudah. Jadi kuncinya itu sebenarnya ada di etika. Ya Mbak ya, mau kamu sudah pinter, aku sudah pinter bahasa men, mau kamu sudah kaya, mau kamu masih cantik, mau kamu masih muda, etika itu di atas segala-galanya. Kamu pikir menjadi pekerja migran itu gak berat? Berat loh. Artinya untuk meringankan bebanmu ini, jaga etikanya, jaga attitude-nya. Biar apa? Biar orang suka, biar orang simpati. Aku gak butuh simpatinya orang. Lah rumang samu simpati nggak penting. Kalau kamu nggak bisa ngambil simpati dari majikanmu, nggak bisa ngambil hati dari majikanmu, apa yang terjadi? Kalau orangnya nggak suka ya sudah, kamu tinggal dipulangkan, beres urusan, benar nggak? Nggak ingin itu terjadi sama kita kan? Jaga etika, perbaiki attitude, belajar, terus belajar mengupgrade diri sendiri. Setuju ya? Setuju. Oke. Kenapa Mbak? Kenapa? Tanya bawang. Bawang, kamu tanya bawang ke kelas aja ketol. Gundulmu mana? Kamu tanya bawang itu tempatnya di mana? Siapa namanya nih Memeng? Mardalia. Mardalia sini. Gue nggak yo. Sini. Kamu sudah lama nggak ketemu saya. WA saya cuman mau apa? WA saya mau pinjem duit kok. Tanya job tok. Sekarang kenapa kok ya kowe iki ya kula marani gepuk. Nah, kalau kamu sudah nggak tahu ada saya di sini kok ya aneh kamu tanya bawang ke kelas. Tanya bawang harusnya di mana? Di dapur. Di dapur. Dapurnya kamu tahu di mana? Di belakang. Terus kenapa kamu tanya bawang ke sini? Gue pikir aku gembol bawang. Bawang apa tulisnya? Ini jauh dulu. Apa ini? Swindal. Sekarang kamu mau job, tapi kamu tempatnya gawe ngerti kayak job. Ayo cari tahu dulu di mana tempatnya bawang, baru kamu tanya job. Iya, oke? Meng. Iya, Meng. Hei pintu Swindal. Swindal itu ya. Juifong. Pemiga Juifong lalu Swindal. Oke? Muisi bisa-bisanya nanya bawang ke kelasnya bocah marah jadi cetol bokong piye karepin kamu tuh kok ya nyari bawang ke sini ya lo nggak ada empuk nih. Oke, kedua saya tadi bilang soal kontrak orange. Kontrak warna orange itu bisa kalian dapatkan ketika kamu qualified, maksudnya kamu mampu mendapatkan job ini. Sekarang di Hong Kong itu membuka lapangan kerja untuk pekerja migran yang bisa bekerja di restoran, sebagai kasir, bisa kerja sebagai tukang itu bersih-bersih hotel, waitress, apapun yang kira-kira kamu mampu. Nah, harapan saya kalian pergi ke Hong Kong kali ini tidak hanya untuk cari uang, tapi kamu harus benar-benar belajar bahasanya, upgrade dirimu, upgrade skillmu, agar kamu di sana tidak kerja sebagai pekerja sektor rumah tangga aja, tapi kamu bisa punya kesempatan kerja di sektor lain seperti di restoran, walaupun sebagai tukang cuci piring. Kalau di restoran gajinya 15.000 Mbak, nggak 5.000 lagi. Artinya harapan saya untuk kamu sekarang, apalagi yang masih muda-muda ya, jangan cari uang saja, tapi harus benar-benar belajar bahasanya, kulturnya, kebiasaan-kebiasaannya, makanannya, bahkan iklimnya, cara hidup orang Hong Kong itu bagaimana, cara jalan orang Hong Kong bagaimana, cara kerja orang Hong Kong bagaimana. Bukan hanya uang yang kamu cari, tapi juga upgrade skill kamu, upgrade bahasa kamu, agar nanti ketika di Hong Kong kamu sudah habis kontrak sebagai pekerja rumah tangga, kamu bisa dapat kontrak lain yang warnanya orange, tidak biru lagi, agar kamu bisa cari pekerjaan selain pekerja rumah tangga. Semua bisa dapat nggak Mem? Semua yang mampu. Contoh di Indonesia, semua bisa nggak Mem? Kayak Mem Miwin punya PT misalnya, punya LPK, bisa. Asal kamu mampu. Caranya bagaimana? Upgrade skillnya, upgrade dirinya, upgrade bahasanya, upgrade pengetahuannya, agar value kita naik. Kalau value kita sudah naik,
bukan uang lagi yang kita cari, tapi uang yang nyari kita. Gitu ya teman-teman. Dan di hidup ini itu agak tricky menurut saya. Jika kamu ngejar uang, dia akan lari. Tapi kamu mancing uang, biar datang. Caranya bagaimana? Gimana saya biar saya bisa mancing uang agar datang ke kehidupan kita? Kasih umpan. Agar bisa uang itu datang ke diri kita, kasih umpan. Umpannya apa? Apa umpannya? Coba siapa yang tahu? Umpannya ya diri kita sendiri. Siapa kamu? Layak nggak uang ini nyari kamu? Ya kan? Sekarang contoh, ketika di interview kamu belum siap. Mungkin nggak itu majikan mau cari kamu? Nggak mungkin. Akan cari mereka yang siap. Siapkan dirimu agar uang bisa mendekati kamu. Perbaiki bahasanya, perbaiki sikap attitude-nya, perbaiki pengetahuannya, perbaiki semua pengetahuan yang ada di Hong Kong sebagai negara tujuan kalian. Ya, jangan tiap hari kayak Mardalia nanyain job terus nggak datang jobnya gimana, bawang aja nggak ngerti di mana tempatnya. Tuhan itu tahu kapan kamu siap. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah siapkan dirimu, siapkan bahasamu, siapkan skill agar kita siap berangkat ke Hong Kong menjadi pekerja rumah tangga yang profesional. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus sekarang aku pingin tahu dari anak-anak non di sini yang usianya di bawah 25 tahun yang belum dapat job siapa? Yang usia di bawah 25 tahun. Namamu siapa? Ririn. Rizka. Sri Ayu. Oke, Sri Ayu. Takut anjing nggak? Sri Ayu. Takut anjing nggak? Takut. Kamu kenapa takut anjing? Sebenarnya nggak takut. Kamu laki-laki kayak anjing nggak takut? Sorry ya laki-laki. Hah? Sebenarnya nggak takut main, cuman kalau yang gede itu kayak takut. Soalnya pernah dikejar gitu loh. Kejar anjing? Iya. Anjing beneran atau anjing yang berupa? Asli. Anjing asli, bukan anjing yang menyerupai sesuatu menyerupai anjing. Bukan ya? Siapa yang takut anjing? Semua takut? Enggak. Yang usia 25 ke bawah. Ini Rizka. Ken kau? Kau. Tim kai? Ya enggak. Gak takut lah, men. Saya sama anjing itu kan anjing beneran. Kalau sama anjing aja saya nggak takut. Lebih baik ngomong jujur ya daripada kamu bilang takut. Gak takut, tapi begitu ada di sana kamu takut anjing. Karena anjing itu hewan yang paling jujur, lebih jujur dari kalian. Anjing itu tahu kamu suka apa enggak, kamu takut apa enggak. Anjing itu tahu banget. Serius. Jadi menurut saya kalau ditanyain sama majikan, kamu takut anjing apa enggak? Menurut saya jujur. Daripada kamu di sini bilang nggak takut, tapi begitu nyampe sana ternyata kamu takut. Karena anjing itu binatang yang paling jujur, lebih jujur dari saya. Loh beneran, kalau aku masih bisa bohongin niat nih, tapi kalau anjing nggak bisa bohongin siapapun. Dia nggak akan bohong. Dia tahu siapa yang sayang atau suka sama dia, dan dia tahu siapa yang takut sama dia. Jadi menurut saya daripada kamu di sini bilang nggak takut, sampai sana takut, anjing itu akan tahu. Dan majikan pun akan tahu kalau sebenarnya kamu pura-pura nggak takut, tapi sebenarnya kamu takut. Gitu ya? Oke? Okay? Terus kenapa aku nanya yang di bawah 25 tahun? Yang nggak takut anjing, di rumah majikan ini ada anjing. Gede anjing. Lebih gede dari Mardalia tadi. Benar. Jadi tugas kita itu harusnya pagi bawa keluar si anjing, jalan-jalan keliling, kamu bawa aqua sambil bawa koran. Kalau anjingnya pup, kamu jemput. Gila orang kowe? Enggak. Kayak opo ini. Setelah itu pupnya diambil, disiram pakai air dia. Kirim jumentit ngene, nguyo. Jangan kau tarik. Tunggu sampai dia selesai. Nanti kalau dia lagi selesai disiram lagi sama aqua. Air di aqua tadi. Air di botol lah, mau botol apa aja terserah.
maunya di botol. Itu kerjanya. Coba siapa namanya tadi? Rizka, mem. Rizka. Rizka dari mana? Dari Lombok, mem. Pernah kerja kemana? Di Malaysia. Malaysia. Hai Malaysia, keloy. Ngociku bobo paksa pokso. Keloy. Coba lihat nih. Bocah lek ngawur. Hai Malaysia keloy ya. Coba lihat nih, mem. Joko ya Lin. Tim Kai. Bobo kocosan. Chan Hai. Kim Hong Goyao Sam Chongpeng. Ini bukan yang sebenarnya. Aku tahu ini bukan yang sebenarnya. Siapa yang ngajarin kamu begitu? Di Bisa, mem. Nah, diajarin kan artinya? Aku belum ada 5 menit loh ngomong yang sebenarnya. Kenapa? Karena disuruh pulang suami, mem. Terus aku tanya sekarang, suamimu sekarang kemana? Di rumah. Di rumah. Oke, suamimu di rumah. Iya. Kamu cinta? Kamu cinta sama suamimu? Cinta, mem. Terus kalau cinta, kenapa sekarang kamu tinggal? Iya, karena ada mau yang dibuat. Mau yang dibuat? Apa yang mau dibuat? Mau buat rumah. Mau buat rumah. Lah kamu sudah kerja disuruh pulang? Ya, waktu itu apa? Terus Ada. kamu kalau nanti kalau ke Hongkong sama suamimu disuruh pulang, kamu pulang? Enggak, yang sekarang enggak, mem. Kenapa? Sudah benar-benar yakin. Sudah yakin mau. Sudah yakin. Berarti kamu sudah yakin kalau kamu nggak cinta? Nggak, pertanyaannya cinta nggak? Cinta nggak? Simple loh. Cinta nggak? Cinta, mem. Kenapa kau tinggal? Karena sudah yakin. Iya. Sudah yakin kalau nggak cinta lagi. Kalau kamu cinta diikuti dong kayak saya sama Pak Prapto tak ikutin kemana? Nanti kamu cinta apa? Kalau namanya cinta itu sehidup semati. Iya. Dia mati kita hidup. Kalau kamu cinta kenapa kau tuker pakai surat izin itu suamimu? Hah? Kenapa nggak ditukar sama bawang aja? Serius ini Rizka. Jadi ini bukan soal apa ya? Apa ya? Majikan pun akan tanya, nggak akan percaya dengan alasanmu. Cari bawang lagi. Mau cari bawang lagi. Kamu belum pernah ketemu saya? Masa belum pernah tak panggil? Pernah yang kemarin baru datang. Kemarin baru datang. Ya, pas waktu baru datang. Minta dipanggil. Iya. Sponsormu siapa? Sundari, mem. Oh, Sundari Marat jelas. Kalau saya itu di mana, Mbak? Kayaknya di kelas Singapura. Di kelas Singapura, Mbak Neti? Enggak ada. Masak di dapur kali. Masak apa? Oh, dipanggilin, Mem. Gak usah masak. Gak usah. Nih, kadang-kadang ya, cari muka itu penting. Kamu cari mukanya salah. Nih teman-teman ya, cari muka itu penting. Tapi kamu tadi cari mukanya salah. Cari mukamu gak jujur. Baru kan 5 menit saya bilang kejujuran itu penting, etika itu penting, ya kan? Kalau kamu pakai cara yang tadi, majikanmu gak akan percaya. Kalau sudah majikan gak percaya, dia akan ngambil kamu. Jadi cari muka itu penting, acting itu penting. Kamu di depan kamera harus bisa acting. Karena kayak interview sama majikan di depan kamera harus bisa acting. Oh yes, hai gitu. Kalau kayak tadi, tim kayak oh bobo nggak akan percaya. Oh saya aja nggak percaya kok. Ini langsung ketahuan kan kalau kamu bohong. Itu oke? Berarti jujur. Harus jujur, ngomong apa adanya aja daripada kamu nanti malah kejebak. Kayak sama saya tadi, oh kamu nggak cinta sama suamimu, bilang cinta. Ya kan? Kalau cinta itu diikutin. Susah seneng ya berdua mas gitu. Kamu lihat sama aku sama Pak Parto kan? Itu definisi cinta yang sebenarnya. Loh kemana aja saya ikutin kok susah ya tak ikutin, seneng ya tak ikutin.
Nah itu cinta lah, kamu suamimu kok tuker surat izin ah? Cinta apanya? Aku cinta duitnya berarti. Ya inilah beratnya perempuan ya. Siapa sih yang mau begini? Kok ada nggak yang dari kalian punya cita-cita jadi PRT? Cita-cita kita mau jadi dokter, jadi guru, jadi astronot, polisi, jadi TNI, bener nggak? Kenapa kalian ada di sini bersama saya? Karena keadaan. Karena keadaan. Dan kita perempuan, kita punya tekad untuk tidak selalu tergantung ke suami maupun orang lain. Tujuan kita untuk membantu suami meringankan beban suasana depan keluarga. Ngono loh Rizka. Bukan berarti nggak cinta, aku tahu kamu cinta. Walaupun kamu nanti malu video call sama suami tetangga. Iya nggak? Neraini mana? Ketawanya mana arahnya? Ada nggak? Mana dia? Hah? Pak Nur dapur. Bukan. Pak Hayati. Nur Hayati atau Nuraini ya? Mana Nur Hayati? Oh, wis ora. Wis obat men. Sudah tobat. Enak gak suami orang? Oh. Menyala gak suami orang? Kamu gak bisa ketawa, Yurika, emang kamu enggak? Ya. Emang kamu enggak? Ya. Baik, salah. Aku tanya, kamu gak usah ketawa, memang kamu enggak? Aku tanya ke temenmu, menyala gak suami orang? Dia senyum-senyum, artinya iya kan? Kamu ikutan ketawa ngeledek. Aku tanya, memang kamu enggak? Hah? Gak usah noleh, aku tanya, coba memang kamu enggak? Jujur aja. Memang kamu enggak? Hah? Enggak? Warni ngomong enggak? Warni apa ngomong enggak? Enggak? Yakin enggak? Enggak menyala? Oh makanya kok tinggal kurang menyala. Terus ate dadi ontran-ontran apa kowe lek kaya ngene ceritamu? Kancane sing dituduh dirinya yo iya Jo. Astagfirullah. Terus mbok pikir mbokmu iki ora ngerti. Hah? Mbok pikir saya nggak ngerti ngono. Aduh biar Masya Allah. Kayak Sampai orang tuh jangkap istrinya men. iya lero. Kan nggak tahu istrinya juga. Ya kalau apa ketahuan namanya. Lama-lama kan belum. Kayak lakon nopo tore, sing mbok lakoni iki lho. Hah? Ya memang menyala sih. Ya dia kan ngakuin kan berarti. Iya apa? Aku cuma mau tanya iya apa enggak? Yakin enggak? Bojone ngomong. Jauh tuh bojone ngomong. Astagfirullah do ya Allah. Itu bukan suami orang. Ya Allah, kayak bocah prigel kayak ngene iki terus kelakon nopo sing mbok tandani gitu, Cak. Masih mau ngulang? Tidak men. Kapok? Kapok. Sampai kapan kapoknya? Sampai berangkat. Sampai berangkat. Kalau sudah berangkat pulang. Mem setting, guyu kekel setting mem. Apa? Gue juga sendiri tuh. Nih biasanya memang yang sudah terbiasa itu akan menuduh temennya biar punya bukti dan dia tahu jawab. Biar punya teman. Aslinya ya podo aja. Bisa nggak sih fokus belajar biar cepat dapat majikan, biar cepat berangkat? Sebenarnya kalau saya boleh jujur ya nggak hanya mereka aja. Iya banyak men. Kayak pengen bertemu Burika, Nur Hayati itu masih serius. Nih, ini tak kasih tahu ya kamu ya sekarang ya. Ini sekarang kamu tahu
kan buktinya bahwa teman itu tidak ada yang abadi? Iya. Jadi saran saya berteman jangan terlalu dekat. Sama teman jangan terlalu terbuka. Kalau temanmu sudah ketahuan, dia akan nunjuk kamu. Oh ini lo juga iya mem, oh itu lo juga iya. Padahal sebenarnya semua sama. Makanya kalau kamu punya rahasia ya siapapun aja, curhatnya jangan sama temen. Rahasianya nggak kejaga. Curhat aja sama suamimu. Kenapa? Pasti terjaga kayak saya curhat sama bapak. Gak ada rahasia saya yang sampai keluar. Saya curhatnya selalu sama bapak. Saya nggak pernah sama kamu atau sama kamu. Lah didengerin aja enggak? Gimana mau nggak terjaga? Nih, kamu barusan curhat sama temenmu bilang, oh itu iya lo memang itu loh. Ini definisi temen yang nggak ada yang abadi. Di dunia ini temen yang sebenarnya cuma duit. Oke? Gitu ya? Paham ya? Paham. Saya wis ngerti kan, nek koncoe ra setia. Sing setia itu hanya duit. Kalau sudah begitu sekarang kesimpulannya fokus nyari duit buat beli mulutnya orang-orang yang nyinyir. Ya. Nah, untuk kontrak orange tadi itu kalian bisa pertimbangkan. Kalian sudah tidak boleh malas-malas lagi di sini ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Paham ya? Jadi tujuannya ke Hongkong tidak hanya untuk cari uang saja, tapi juga cari pengetahuan agar kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerja rumah tangga. Bisa bekerja di luar. Yang belum dapat majikan minta tolong sabar. Nanti malam ada istighosah yang akan dipimpin oleh Ustadz Qasim langsung dari Madinah. Nanti kita pakai video call, ya, pakai video call. Setelah itu kalian akan didoakan langsung dari Madinah. Semoga apa yang dilakukan Ustadz Qasim untuk kalian semua diijabah sama Allah. Ya, kalian juga berdoa. Selain berusaha, harus tetap berdoa dan ikutin apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz Qasim. Kebetulan beliau lagi umroh. Gitu ya teman-teman. Untuk yang masih punya ontrang-ontrang sama suami orang, saya harap berhenti. Itu suami orang. Ya. Kalau masih punya keinginan sama suami orang, ya pinter-pinter. Jangan sampai ketahuan Mem Wiwin. Jangan sampai ketahuan temennya, biar nggak bocor. Ya kan? Kalau ada salah satu temenmu yang tahu, pasti tak jamin bocor. Ya, contoh, Yatmi ngomong sama Septi. Sep, ojo ngomong tenan yo Sep, orang saya pikir hasil apa ya Sep. Nanti Septi ngomong sama Nur Hayati. Ojo yo Nur yo tenan yo aku tuh jarene Yatmi lho, Yatmi ora ngomong tenan. Wasilah tenan iki. Ya kan? Yatmi nanti ngomong sama Wasilah. Mbak kamu kan masih baru tak kasih tahu ya Mbak, tapi kamu juga ya Wasilah ya. Jangan ngomong-ngomong ke orang ya. Ya kan? Wasilah nanti ngomong sama si Sri Mulyani. Mbak Sri sama kan sudah X ya, saya kira sama lebih ngerti ya dari aku ya. Bener nggak ya? Jangan dikasih tahu kan ke siapa-siapa ya. Aku cuma percaya sama sampean aja. Sri Mulyani roto error juga ngomong. Gue tak ada nih gue di ruasan nih kalau si Wasilah gue mau pacaran di belakang toilet. Ya Rem. Ngerti nggak? Kalau kamu punya rahasia jaga baik-baik, jangan sampai temanmu tahu. Ketika temanmu tahu berarti sudah semua orang satu LPK ini tahu. Berteman seadanya. Kalau kalian masih punya hubungan dengan suami orang, pinter-pinter jaga diri, pinter-pinter jaga mulut, pinter-pinter jaga rahasia, jangan sampai orang lain tahu. Kalau orang lain tahu ya sudah semua orang bakal tahu. Ngerti nggak? Ngerti kan Ron? Ngerti. Ngerti nggak Jurika? Paham ya. Semuanya ya, nggak hanya sebenarnya ini hanya ekspor aja ini anak. Yang lain itu banyak. Saya mencoba mengenali anak-anak saya satu-satu. Oh coba pikir aku nggak pernah nyapa, kayak aku kurang ngerti ngono. Asik. Paham ya Kak? Kamu apa yang kamu pikirin sekarang? Nggak ada, kosong. Pikirannya kosong. Terus kamu yang dipikirin apa?
suami orang. Apa? Saya mikir gimana saya harus belajar biar sukses. Jalanin aja, dipikir toh. Biar sukses. Iya. Sukses apa dulu? Sukses cari uang. Cari uang Untuk keluarga. untuk keluarga. Oke. Terus kenapa tadi pikirannya kosong? Enggak kosong. Fokus ya, belajar ya. Kamu baru, hati-hati berteman. Oh, cuk sampai ujian benar Sesat ya. selesai urusan sesat. Ya. Jaga diri baik-baik semuanya. Berdoa. Saya harap anak-anak Brigel suatu hari akan paham apa yang saya sampaikan. Ya, kalau kalian merasa membimbing judes, membimbing ketus, karena saya nggak punya waktu untuk selalu berbasa-basi sama kalian. Saya nggak nyapa, saya nggak deketin, nggak ngajak ngobrol, bukan berarti saya lupa atau saya nggak inget kalian siapa, tapi kadang-kadang memang kita lagi buru-buru nggak ada waktu. Ya. Tapi saya tahu di hati kalian masing-masing kalian punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan yang kita harus mewujudkan bersama-sama. Ya, aku minta maaf jika selama ini mungkin aku agak ketus atau mungkin aku agak judes, bukan agak lagi memang judes ya. Ya, tapi kalian harus tahu sebenarnya semua itu bukan disengaja atau bukan karena apa, tapi memang karena kita nggak ada banyak waktu untuk selalu berbasa-basi. Jadi kalian selalu semangat, jangan pernah merasa rendah diri, ya harus percaya diri karena pekerja rumah tangga juga adalah pekerja. Jangan mau direndahkan oleh siapapun. Semangat. Semangat.